Teman-teman, apa kabar? Saat ini saya dalam perjalanan menuju ke kompleks perumahan yang menurut saya paling strategis di Jakarta, yaitu kawasan Tebet Barat dan Tebet Timur. Sekarang ini saya melalui Jalan Kiai Haji Abdullah Shafi'i, dulu namanya Jalan Lapangan Ros. Sebelah kanan adalah kawasan Bukit Duri, Kecamatan Tebet. Sebelah kiri adalah kawasan Tebet Timur, Kecamatan Tebet juga. Tebet adalah nama kecamatan yang terletak di kota administrasi Jakarta Selatan, daerah khusus Jakarta. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 9,53 km persegi yang terdiri atas 7 kelurahan, yaitu Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai, Manggarai Selatan, dan Menteng Dalam. Sekarang saya melalui Jalan Tebet Utara Dalam. Kawasan Tebet yang terletak di Jakarta Selatan adalah salah satu daerah yang memiliki karakter unik dengan kombinasi antara nuansa modern dan tradisional. Tebet dikenal sebagai kawasan yang hidup dengan berbagai fasilitas yang menjadikannya destinasi favorit untuk tinggal, bekerja, dan berwisata. Lokasinya memang sangat strategis sekali jika dilihat di peta kota Jakarta. Kawasan Tebet persis di tengah-tengah kota metropolitan Jakarta. Daerah ini juga tidak pernah banjir. Sekarang saya melalui Jalan Tebet Raya. Tebet Timur adalah salah satu kelurahan yang di Kecamatan Tebet, kota administrasi Jakarta Selatan. Kelurahan Tebet Timur memiliki luas 1,39 km persegi atau 15,38% dari luas wilayah Kecamatan Tebet. Kelurahan ini dibagi menjadi 11 rukun warga atau RW dan 110 rukun tetangga atau RT. Tempat-tempat penting di Tebet Timur adalah 1. SMP Negeri 115 Jakarta, peringkat 4 nasional 2024 menurut nilai UTBK. 2. SMP Negeri 73, 3. Stasiun Tebet, 4. Stasiun Cawang, 5. SD Negeri 11, dan 6. Pasar Tebet Timur atau PSPT. Cerita sejarah mengenai Tebet adalah sebagai berikut. Tahun 1960, pemerintah menyiapkan pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan perkampungan atlet di daerah Senayan untuk penyelenggaraan Asian Games 1962 dan Ganevo pada tahun 1963 sebagai tandingan Olimpiade. Waktu itulah ratusan penduduk di daerah Senayan terkena gusur dan dipindahkan ke daerah Tebet. Sebagai tempat pemukiman baru, Tebet direncanakan dengan baik dan dibagi-bagi atas banyak kafling, taman, fasilitas umum, jalan raya, dan jalan pemukiman dan fasilitas penunjang lainnya. Walaupun pada waktu itu tidak banyak orang luar Tebet yang mau tinggal di sini karena jauh dari pusat keramaian kota Jakarta, tetapi sekarang Tebet merupakan daerah yang sangat diminati, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, sekolah, dan lain-lain. Di Tebet terdapat 3 stasiun kereta listrik atau KRL, yaitu Stasiun Kereta Api Manggarai, Tebet, dan Cawang. Kawasan Tebet di Jakarta Selatan memiliki sejarah yang kaya dan menarik, mencerminkan perjalanan Jakarta dari masa kolonial hingga menjadi kota metropolitan seperti saat ini. Nama Tebet sendiri diyakini berasal dari kata tebat yang dalam bahasa Betawi berarti kolam atau waduk. Hal ini mengacu pada kondisi kawasan ini di masa lalu yang terdiri dari rawa-rawa dan kolam-kolam alami. Orang-orang daerah, khususnya dari luar Pulau Jawa, mengucapkan kata Tebet untuk pertama kali akan terdengar aneh. Ada yang mengucapkan Tebet, Tebet, Tebet. Pada masa kolonial Belanda, Tebet bukanlah kawasan yang ramai seperti sekarang. Daerah ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan agraris seperti perkebunan dan pertanian. Tebet menjadi salah satu wilayah pinggiran Batavia yang dikelilingi oleh rawa dan lahan hijau. Infrastruktur di kawasan ini belum berkembang pesat dan hanya sedikit penduduk yang tinggal di sini. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Tebet mulai mengalami perubahan signifikan. Pada era 1950-an hingga 1960-an, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan kawasan Tebet sebagai bagian dari program urbanisasi di Jakarta.
Tebet dirancang menjadi area pemukiman bagi kalangan menengah ke atas, khususnya untuk pegawai negeri sipil dan militer. Beberapa area di Tebet dirancang dengan tata kota yang teratur seperti Tebet Barat dan Tebet Timur yang kini masih mempertahankan pola perumahan klasiknya. Nama jalannya juga unik, antara lain Tebet Raya, Tebet Timur Raya, Tebet Timur Dalam, Tebet Barat Raya, Tebet Barat Dalam, Tebet Barat Dalam Raya, Tebet Utara, dan lain-lain. Jika namanya jalannya sudah ada huruf abjad, maka jalan tersebut merupakan gang yang sempit yang hanya pas untuk jalur mobil satu arah. Inilah Pasar Tebet Timur. Pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya telah selesai direvitalisasi dan diresmikan pada tahun 2022. Pasarnya tampak lebih bersih dan modern sekali. Kuliner khas di Pasar Tebet Timur adalah 1. Mie ayam edi, 2. Es cincau dan tahu gejrot, 3. Toko kue hari, 4. Bakmi Jogja Jape Mete, 5. Bakso Suun TTD 47. Pada tahun 1970-an, Tebet mengalami modernisasi seiring dengan pertumbuhan Jakarta sebagai ibu kota yang semakin padat. Infrastruktur jalan mulai dibangun, termasuk akses menuju pusat kota Jakarta. Stasiun Tebet menjadi salah satu simpul transportasi penting yang menghubungkan kawasan ini dengan jalur kereta api utama. Selain itu, mulai munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan kecil menandai perkembangan Tebet sebagai kawasan yang lebih dinamis. Salah satu taman di Kecamatan Tebet adalah Tebet Eco Park yang terletak antara Jalan Tebet Timur Raya dan Jalan Tebet Barat Raya. Taman ini dikelola oleh Dinas Pertamanan sebagai tempat pembibitan tanaman atau nursery. Lokasi ini juga merupakan area jogging, senam, rekreasi, pedagang tanaman hias, dan lain-lain. Kehadiran taman ini memberikan keseimbangan antara modernitas dan kebutuhan akan lingkungan yang lebih sehat di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Di sisi lain, pembangunan Tebet Eco Park yang menggantikan Taman Honda menjadi simbol revitalisasi kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan. Tebet Barat adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tebet. Kelurahan Tebet Barat memiliki luas 1,7 km persegi atau 19,02% dari luas wilayah Kecamatan Tebet Barat. Kelurahan ini dibagi menjadi 8 rukun warga atau RW dan 120 rukun tetangga atau RT. Tempat-tempat penting di Tebet Barat adalah 1. SMA Negeri 26 Jakarta. Ini adalah SMA peringkat ke-16 di Jakarta pada tahun 2024. 2. Rumah Sakit Tebet. 3. Pasar Tebet Barat. Pasar tradisional seperti Pasar Tebet Timur dan Pasar Tebet Barat masih menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang mencerminkan kehidupan masyarakat lokal. Inilah Pasar Tebet Barat. Pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya telah selesai direvitalisasi dan diresmikan pada 22 September 2022 oleh Anies Baswedan kala itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di pasar ini juga tidak hanya menjual berbagai kebutuhan pokok, tetapi juga ada sarana olahraga seperti lapangan badminton, gym, dan lain-lain. Di Pasar Tebet Barat juga ada tempat makan enak. 1. Kantin Unilinda, masakan khas Sumatera Barat. 2. Warung nasi Bu Aris, jual soto Surabaya, gado-gado, mangut lele, soto ayam, sop iga, aneka pepes, serta aneka lauk lainnya. 3. Kantin Bu Inem, jualan kue basah, kue tampah, dan lain-lain. Tebet dilalui oleh jalur transportasi umum seperti bus Transjakarta, KRL komuter lain melalui stasiun Tebet dan Cawang, LRT Jabodebek, dan angkutan Jaklingko Rp0, serta didukung oleh infrastruktur jalan yang menghubungkannya dengan Jalan Jenderal MT Haryono di sebelah selatan dan Jalan Profesor Dr. Supomo di sebelah barat. Hal ini menjadikan Tebet sebagai salah satu pilihan favorit bagi pekerja dan pelajar. Tebet juga terkenal sebagai surga kuliner dengan berbagai pilihan mulai dari makanan tradisional hingga hidangan internasional.
Kawasan ini memiliki banyak tempat makan populer seperti di Jalan Tebet Utara dan Jalan Tebet Timur yang selalu ramai dikunjungi, khususnya anak-anak muda. Selain itu, berbagai tempat nongkrong seperti kafe dengan desain unik menjadikannya Tebet sebagai pusat gaya hidup yang kreatif. Tebet menawarkan berbagai jenis hunian dari perumahan biasa, perumahan mewah, rumah susun, apartemen hingga kos-kosan untuk pelajar dan pekerja muda. Harga properti di kawasan ini cukup kompetitif dibandingkan dengan area elit lainnya di Jakarta Selatan, menjadikannya pilihan yang menarik bagi berbagai kalangan. Harga satu unit rumah berkisar 4 miliar rupiah hingga 18 miliar rupiah. Untuk kos di daerah Tebet berkisar antara 1 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah per bulan, tergantung ukuran dan fasilitas. Tahun 1984, saya pernah kos di Tebet Barat, harganya adalah Rp450.000 per bulan tanpa AC pada waktu itu, 40 tahun yang lalu. Dengan segala daya tariknya, Tebet adalah kawasan yang memadukan kenyamanan tinggal di kota besar dengan suasana komunitas yang hangat dan inklusif. Kawasan ini terus berkembang, mencerminkan semangat modern Jakarta tanpa melupakan akar lokalnya. Pada era 2000-an hingga kini, Tebet telah bertransformasi menjadi salah satu kawasan yang paling populer di Jakarta Selatan. Kehadiran kafe, restoran, serta pusat gaya hidup modern membuat Tebet menjadi tempat yang ramai dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Di kawasan ini juga ada rumah susun Tebet yang sudah ada sejak tahun 1990-an. Meskipun berkembang pesat, Tebet tetap mempertahankan identitas lokalnya. Banyak keluarga Betawi yang masih tinggal di kawasan ini menjaga tradisi dan budaya mereka di tengah modernitas kota. Sejarah Tebet adalah cerminan perjalanan sebuah kawasan yang berkembang dari rawa-rawa sederhana menjadi pusat aktivitas urban yang dinamis. Perkembangannya tidak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta semangat warga setempat dalam menjaga identitas kawasan ini di tengah arus perubahan. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komennya. Salam sehat dan selalu semangat.